Sekarang menjadi lebih jelas bahwa perang melawan Iran benar-benar menyeret perang Rusia dan Ukraina ke papan catur yang sama. Kedua perang ini sekarang sedang berlangsung dan bergerak dalam mekanisme yang sama, sekarang menjadi lebih luas dan lebih berbahaya. Pada 30 Maret 2026 ini, apa yang sebelumnya tampak sebagai dua krisis terpisah, sekarang mulai berjalan di papan catur strategis yang sama. Di satu sisi, Kiev melanjutkan pembicaraan dengan Riyadh, Doha, dan Abu Dhabi untuk menjual pengalaman nyata dalam pertahanan terhadap drone. Di sisi lain, Moskow tampak semakin terhubung dengan upaya Iran dengan laporan tentang pertukaran intelijen dan pengiriman bantuan militer. Garis utama dari pergerakan ini sederhana. Front Eropa Timur dan Front Timur Tengah mulai saling bersinggungan secara langsung. Yang terjadi dalam praktiknya adalah terjadinya pendekatan yang cepat antara Ukraina dan Arab Saudi di tengah krisis regional yang sedang berkembang. Jadi, antara 26 dan 28 Maret, Volodymyr Zelensky berkunjung ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dan dari agenda tersebut dihasilkan kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan dengan fokus pada rudal, sistem anti-drone, dan kemitraan teknologi. Rusia sendiri melaporkan bahwa Ukraina telah mengirim lebih dari 200 ahli untuk membantu negara-negara Teluk menghadapi serangan drone. Yang sedang bergerak adalah Kiev dan monarki-monarki Teluk. Tempat terjadinya adalah di jantung krisis energi dan militer di Timur Tengah. Dan bagaimana hal ini dilakukan? Yaitu melalui perjanjian jangka panjang, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis langsung. Poin terkuat dari perubahan ini adalah Ukraina tidak lagi dipandang hanya sebagai korban perang, tetapi mulai diperlakukan sebagai penyedia solusi militer. Setelah bertahun-tahun menembak jatuh drone Rusia rancangan Iran, Kiev berubah menjadi etalase pertahanan yang praktis, murah, dan sudah teruji dalam pertempuran. Reuters menunjukkan hari ini bahwa perusahaan-perusahaan Ukraina sedang berusaha mengubah pengalaman ini menjadi ekspor, terutama untuk negara-negara Teluk yang sekarang merasakan sendiri ancaman dari drone Iran. Dengan kata lain, apa yang Rusia bantu sebarkan di medan perang Eropa justru memperkuat industri pertahanan Ukraina sendiri di Timur Tengah. Ini adalah fakta yang sangat penting karena mengubah peran perang. Perang tidak lagi sekadar kehancuran, tetapi juga mulai mengatur ulang aliansi, kontrak, dan ketergantungan militer. Sisi lain dari keterkaitan ini yang lebih tegang itu apa? Reuters melaporkan pada 6 Maret bahwa Rusia diduga memberikan kepada Iran informasi target, termasuk posisi kapal dan pesawat Amerika Serikat di wilayah tersebut. Dan dalam beberapa hari terakhir, muncul laporan bahwa drone yang telah dimodernisasi dan digunakan dalam perang di Ukraina mungkin sedang dikirim ke Iran. Tuduhan ini semakin kuat ketika Zelensky menyatakan pada 25 Maret bahwa Kiev memiliki bukti intelijen Rusia terus diberikan kepada pihak Iran. Berikut alasannya. Bagi Moskow, memperpanjang krisis di Timur Tengah menekan persediaan militer Barat dan mengacaukan prioritas mereka. Dan ini juga membantu mempertahankan harga energi pada saat minyak kembali menjadi pusat guncangan global. Itu menjelaskan mengapa kedua peran tersebut mulai menyatu, bukan karena secara resmi menjadi satu pertempuran, tetapi karena keduanya sudah berbagi teknologi, kepentingan strategis, tekanan ekonomi, dan dampak politik. Ukraina masuk ke Teluk sebagai mitra pertahanan. Tepat karena Iran menjadi ancaman nyata bagi negara-negara tersebut dan Rusia semakin memperdalam hubungannya dengan Teheran. Tepat karena krisis regional membantu mengalihkan fokus, sumber daya, dan perhatian dari front Ukraina. Disinilah letak pesan terberat dari situasi saat ini. Siapapun yang masih mencoba menganggap konflik-konflik ini sebagai kisah yang terpisah, sudah tertinggal. Apa yang kita lihat sekarang adalah adanya keterkaitan nyata antara drone, minyak, jalur energi, industri pertahanan, dan perebutan pengaruh. Perang Ukraina tidak tertinggal saat Timur Tengah memanas. Perang itu justru masuk ke dalam krisis ini, dan krisis ini pun merasuk ke dalam perang itu.